Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Selamat hari Jumat ya. Mudah-mudahan di hari Jumat ini keberkahan senantiasa melingkupi kita semua, amin. Aku berbagi kegiatan di sore hari, tepatnya sebenarnya niatannya ini video mau aku share atau aku upload di jam 7 malam teman-teman. Cuman nanti ada insiden atau tragedi yang akhirnya aku gak meneruskan kegiatan gitu ya. Jadi ini aku habis nyetrika banyak banget. Niatnya mau aku record, cuman takutnya durasinya kepanjangan gitu. Nah, baju-baju yang aku setrika ini adalah pakaian-pakaian yang udah 3 minggu gitu teman-teman, dari masa mencuci 3 minggu yang lalu. Jadinya udah yang banyak banget. Terus yang aku setrika malah kebanyakan baju aku karena bajunya suamiku belum pada kering. Tapi nanti ada kok ya video yang aku nyetrika bajunya suami. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini juga yang lagi mager nyetrika karena memang cuacanya mendukung untuk nggak melakukan apa-apa ya. Kalau lagi musim hujan ini biasanya lebih enak tuh ngerebahan. Jadinya nanti aku hadirkan, barangkali ada yang kangen juga sama video nyetrika biar terbakar gitu semangatnya, biar cepat gerak. Oke, ini aku mulai menata pakaian-pakaian yang udah aku setrika. Berhubung ini memang stokan pakaian 3 minggu ya. 3 minggu yang lalu, jadinya lumayan banyak ya. Jadi kadang juga kita pakai pakaian yang belum disetrika gitu karena saking deh males akunya. Nah, ini seperti biasa ya, kalau pakaian memang aku sama suamiku nggak punya banyak, cuma ya segini. Yang penting itu cukup ya untuk pakaian sehari-hari dan untuk bepergian, berhubung kami juga hanya seorang wirausaha. Lanjut ke dapur, jadi niatnya itu aku mau sat-set gitu ya teman-teman. Pengen ngerjain setiap kegiatan atau apa nih namanya sih, kerjaan yang ada biar enak gitu kalau udah selesai semua gitu kan. Apalagi ini sore-sore kan juga aku kudu masak juga buat makan malam. Jadi semua perabotan piring aku cuci, terus ini udah kering jadi aku simpan aja. Nah, ini nih yang bikin insiden itu. Jadi tuh kan dari beberapa hari yang lalu, kayaknya di video kemarin ya aku share lagi males banget buat aktivitas rumah tangga, jadinya tuh kayak cucian piring aku tumpuk gitu. Nah, di sink wastafel ini kayaknya tuh jadi kayak kelebihan beban atau gimana. Akhirnya tuh nanti kayak air yang di saluran paralon sink wastafel ini tuh membludak gitu loh teman-teman. Mungkin karena ada sumbatan juga sih, dan bukan mungkin, memang ada sumbatannya. Jadi teman-teman pernah ngalamin gak sih kayak di saluran paralon pembuangan airnya di sink wastafel ini tuh kayak ada kayak ada mentega gitu, margarin, kayak sabun colek gitu teman-teman. Mungkin karena ada endapan atau apa ya. Nah, ini dia. Oke, jadi tuh pas aku masak jadi nggak di-record ya. Jadi aku masaknya yang sat-set aja, telur balado campur terong sama bakwan jagung buat makan malam kita, karena ini udah yang mepet banget, dikejar waktu, takutnya suami pulang. Oke, ini makan malam kita. Lanjut, ini aktivitas di keesokan paginya ya teman-teman. Ini sih paginya awalnya cerah tapi lama-lama jadi mendung gitu. Nah, ini aku lagi bikin sarapan pagi. Jadi sarapan pagi kami adalah ayam crispy. Ini ayam fillet yang aku potong dadu, digoreng pakai tepung, terus sama bikin nasi goreng putih gitu yang bumbunya cabai bawang diiris-iris. Jadi aku cerita lagi ya, balik ke cerita awal. Pas lagi nyuci piring gitu, tiba-tiba kok ada yang mengalir gitu dari bawah. Terus aku cek, ternyata tuh air gitu ya. Memang sengaja sih di area pembuangan saluran sink wastafelnya itu kita nggak pakai selang dari wastafelnya, tapi kita tuh pakai paralon yang gede gitu lah teman-teman. Aku kira itu yang bagian paralonnya itu rembes atau apa ya, karena memang sama tukangnya itu nggak dikasih lem, sengaja biar kalau ada sumbatan bisa bisa diperbaiki dari area situ gitu ya. Jadi kalau ada sumbatan gampang dari area mesin cuci bisa, terus dari situ bisa. Biasanya suamiku itu sering membersihkan gitu ya di area-area pembuangan paralon air, tapi memang akhir-akhir ini karena sibuk gitu ya, terus aku ngerasa kayak nggak ada problem gitu, jadinya
ngerasa fine-fine aja gitu, baik-baik aja. Ternyata pas aku coba lagi nyuci piring itu air menggenang gitu loh. Akhirnya aku mencoba bongkar ya. Bongkar sendiri berhubung suamiku masih kerja, tapi aku telepon suami juga sih. Nah pas aku bongkar itu karena si paralon yang bagian letter L-nya itu nggak dilem, cuma dipasang aja gitu ya. Ternyata tuh airnya yang udah naik gitu loh teman-teman. Aduh, pokoknya itu Masya Allah. Padahal kayaknya baru kemarin aku nulis di resolusi 2024 untuk menabung menganggarkan dana perbaikan saluran pembuangan air di dapur aku ya. Dan ternyata memang udah seproblem itu sih. Masya Allah. Jadi memang harus diprioritaskan. Nah ini si nasi gorengnya tuh udah mateng, jadi kayak gini aja, nggak pakai kecap gitu ya. Ini juga dibumbuin pakai garam sama kaldu jamur dan micin. Udah lauknya itu tadi ya, ayam crispy. Nah sarapan kita kayak gini aja deh, berhubung ini juga nanti aku mau beresin si dapurnya. Lanjut, biar akunya lega, tenang, mumpung ini tuh mendung lagi ya teman-teman, jadinya kayak nggak terlalu panas hawanya. Bisa kalian lihat di sini cahayanya bener-bener minim banget ya. Di area sini biasanya tuh cerah, tapi ini tuh yang kayak redup gitu karena memang mendung kembali. Jadi aku manfaatin buat nyetrika baju suamiku karena ini tuh baru kering gitu. Kemarin ada bunda yang komen katanya pas ngeliat video aku sering masakin orang tua di hari Minggu terus mudik jadi kayak ketularan gitu ya, jadi sering mengunjungi orang tua, masakin orang tua, makan bersama. Nah ada juga yang berhubung orang tuanya udah berpulang gitu ya ke sisi Allah, jadi sekarang quality time family-nya sama mertua. Jadi teman-teman apapun ya, entah orang tua maupun mertua ya sama-sama orang tua kita. Jujur aku terharu banget dan seneng dengernya, kok bisa gitu ya segitu berpengaruhnya, atau kalau kata aku mah nyetrum gitu, kata orang Jawa, kayak apa sih namanya, apa yang kita lakukan gitu bisa orang lain lakukan, ada dampak yang positif yang bisa diambil dari video yang aku bagikan setiap harinya. Tapi teman-teman di sini juga aku itu berbagi videonya tentang kegiatan yang sederhana ya sehari-hari, jadi mungkin beda gitu sama yang teman-teman lainnya atau bunda-bunda lainnya bagikan. Jadi kayak gini aja, memang seperti ini adanya kegiatan aku gitu. Jujur aku terharu banget sih, maksudnya nggak nyangka aja. Alhamdulillah, pokoknya aku doain juga yang terbaik untuk teman-teman dan bunda-bunda semuanya, terutama kadang-kadang yang suka komen gitu ya. Ya Allah bunda, teman-teman, aku seneng banget deh dari video di YouTube ini bisa menjadi ajang silaturahmi. Gimana nih cuacanya di tempat teman-teman sendiri hari ini atau akhir-akhir ini? Udah hujan berhari-hari kah? Atau masih ada yang cerah-cerah? Pokoknya disyukuri aja ya, yang masih kebagian cuaca cerah, alhamdulillah pakaiannya cepat kering gitu ya. Yang udah musim hujan sehari-hari juga harus bersyukur karena musim hujan juga seringkali kita rindukan gitu ya. Insya Allah itu berkah. Nah ini setrikaannya itu memang rata-rata pakaian suami, karena kemarin aku nggak nyetrika pakaian suami yang banyak gitu ya, paling ada 1-2 biji gitu, karena ini yang baru kering sih pakaian suamiku. Nah aku juga di sini tuh cuma ada 2 biji aja, biar ini aja ya teman-teman, tenang gitu, nggak ada cucian bersih yang numpuk gitu, biar nanti stok beberapa hari ke depan jadi enak gitu. Kalau mau pakai, mau bepergian juga baju-bajunya udah pada rapi, udah pada disetrika. Nah di setrika ini sebenarnya nggak prioritas untuk yang benar-benar rapi gitu sih ya, cuman buat aku tuh yang penting nyaman gitu, karena pakaian yang disetrika itu membuat aku merasa lebih nyaman, kayak lebih enak aja di badan gitu, terus nggak bau apek juga. Aktivitas sederhana seperti nyetrika ini buat aku itu juga berkesan banget, karena menjadi lebih sadar gitu bahwa barang-barang yang kita miliki itu ada berapa sih, kayak terutama pakaian ya, berapa pakaian yang ada di lemari kita untuk kita pakai sehari-hari maupun untuk bepergian. Jadi untuk evaluasi diri juga ketika akan menambah pakaian baru lagi, kayak bentar lagi juga lebaran gitu kan, jadi kadang-kadang mungkin ada yang menyiapkan jauh-jauh hari gitu untuk beli pakaian buat lebaran.
Belajar dari beberapa pengalaman tahun-tahun yang lalu, biasanya pas Ramadan aku disibukkan sama pesanan kue lebaran, jadinya kadang-kadang nggak ada waktu gitu untuk cari-cari pakaian lebaran. Nah, untuk saat ini, jadi aku tuh kayak order gitu di langganan aku, tapi bukan untuk pribadi ya. Jadi kayak pengen seragaman aja gitu sama keluarga. Jadi biar ada kesan gitu setahun sekali, itu pun cuma satu style sih aku ordernya, nggak pernah banyak. Karena aku merasa udah cukup ya pakaian yang aku miliki di lemari. Jadi yang aku order itu ada untuk seragaman bapak aku, adik-adik aku gitu, sama aku dan suami. Nanti yang untuk mertua nanti aku coba koordinasikan dulu ke suami, barangkali kan suami ada rencana sendiri gitu ya. Biasanya kalau suamiku itu lebih ngasih ke uang cash gitu ke ibunya gitu terutama, atau ke orang tuanya. Biasanya kalau mempersiapkan segala sesuatunya dari jauh-jauh hari itu barang yang kita dapatkan jauh lebih berkualitas, karena memang mungkin belum pada banyak yang beli ya di pasaran untuk sekarang ini, dan harganya juga lebih murah. Nah, yang aku pesan juga untuk pakaian lebaran itu yang kayak gamis gitulah teman-teman, seperti biasa ya. Gak jauh-jauh dari itu, yang harganya di bawah 200.000, bahkan cuma 150 atau 160 gitu. Terus untuk pakaian laki-lakinya itu baju koko. Nanti untuk bawahannya atau celananya beli sendiri-sendiri aja. Jadi aku supportnya yang bagian atasannya aja gitu. Ya, malah jadi kemana-mana ya ngobrolnya. Alhamdulillah ini udah selesai semuanya. Jadi aku lipat aja begini biar rapi. Ini udah aku matikan. Teman-teman mohon maaf ya kalau pada salfok sama setrikaan aku udah gosong. Ini belum aku ganti karena menurut aku fungsinya masih bagus. Meskipun udah 6 tahunan gitu ya si setrika itu, tapi masih bagus, jadi masih aku pakai. Nah, alhamdulillah udah selesai. Ini aku mau ngadem dulu sebentar ke teras. Nah, di sini juga biasanya cerah banget ya, tapi berhubung lagi mendung jadinya kayak gini deh, rada gelap. Oke, aku lagi me time minum kopi. Siapa nih yang juga sekarang ini me time-nya jadi kayak aku, suka ngeteh atau ngopi. Nah, dari hal-hal sederhana gini bisa kita nikmatin ya teman-teman. Alhamdulillah nikmat juga. Di rumah juga bisa menikmati kopi, nggak harus ke kafe gitu, nggak harus nongkrong. Apalagi kalau ada cemilannya. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Mudah-mudahan apa yang aku share hari ini bermanfaat ya. See you next video. Assalamualaikum. Bye.